Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Pimpinan Rumah Takfis Nazrah Jadidiyah Bapak Taufik Hasan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Barabai Timur. Yang kami hormati para pengajar, ustazah Rumah Takfis Nazrah Jadidiyah, dan yang kami hormati serta berbahagia para tamu undangan. Baiklah, langsung saja dalam acara hari ini, yaitu sosialisasi program Takfis Nazrah Jadidiyah Barabai Sabtu 4 Juni 2022. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. It's time to begin the fourth song. Acara kedua, sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Barabai Timur. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Tahfiz Al-Quran Nazrah Jadidiyah Barabai, yang kami hormati semua ustazah yang berasal dari Tahfiz Al-Quran Nazrah Jadidiyah Barabai, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Pembina Kecamatan Barabai, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 5 SDN 1 Barabai Timur. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat pada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi serta bermusyawarah serta mendengarkan sosialisasi dari Tahfiz Al-Quran Nazrah Jadidiyah Barabai. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan pada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pemimpin beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir pada hari ini meluangkan waktu untuk dapat mendengarkan sosialisasi tentang Tahfiz Al-Quran yang akan bekerjasama dengan Sekolah SDN 1 Barabai Timur. Juga sebelumnya juga kami minta maaf seandainya ada sambutan kami yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Jadi hari ini adalah hari yang sangat diharapkan oleh kami. Kami sudah lama sekali ingin menyelenggarakan Tahfiz Al-Quran ini secara mandiri, tetapi beberapa waktu kemarin masih belum terlaksana. Itu hanya disisipkan saja di pelajaran agama dan pembelajaran pembiasaan pagi dan sore dan siang. Jadi untuk penawaran dari Tahfiz Al-Quran
Hadirat Cendekia kami terima dengan senang hati. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu nanti bisa dapat mendukung, karena kita sangat mengharapkan, sangat menginginkan sekolah desa ini juga berimbang dengan MI, supaya kita juga pendidikan agamanya itu lebih banyak. Karena kan sekarang cenderung MI-nya itu banyak orang anak MI aja, madrasah, karena di sana banyak pendidikan agama. Jadi kami ingin mengimbangi juga supaya pembelajaran agama itu juga lebih banyak di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan nanti kita dapat bekerja sama ini sebagai ekstrakurikuler maupun sebagai intrakurikuler nanti. Jadi mudah-mudahan semua ini dapat diterima oleh orang tua siswa dari kelas 1 sekarang sampai kelas 5, juga nanti ditambah kelas 1 yang baru masuk, yaitu murid baru. Jadi murid baru kita masih 43 ya, yang daftar itu sudah 50 lebih, cuma yang daftar ulang baru 43. Jadi bagi keluarga ibu, bapak nanti yang ingin masuk ke sekolah ini masih kami terima sampai tahun ajaran baru. Ya, jangan dipadahkan di sini sekolahan orang-orang jelek. Di situ juga banyak hubungan orang pangkat, ada juga ada penang nyambat sama identitas. Semuanya sekolah dari yang di kelas bawah sampai kelas tinggi ada di sini. Jadi malah kita di sini kawa semacam apa tuh, subsidi silang ya, yang mampu membantu dengan yang kurang mampu. Jadi juga kami ingin di sini nanti membentuk panitia apa itu pengelola, amin, dan macam-macam ya, banyak sudah rencana, mudah-mudahan nanti kita terlaksana. Jadi kami mintakan penjelasan dari Bapak Pimpinan Tahfiz Al-Quran Hadirat Cendekia, bagaimana teknisnya dan bagaimana caranya agar kita semua bisa, anak-anak kita bisa belajar Al-Quran melalui tahfiznya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara sosialisasi dan penyampaian teknis yang lainnya yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Tahfiz Hadirat Cendekia. Kepada Bapak waktu dan tempat. Ayo, kepada Ibu Pengawas. Arahan dari Ibu Pengawas Kecamatan. Baiklah, selanjutnya arahan dari Ibu Pengawas Kecamatan Banten. Kepada Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Brebes Timur beserta pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati Bapak Taufik dari Yayasan Nazira Cendekia, dari Yayasan Nazira Cendekia, yang tentunya di situ untuk tahfiz belajar Al-Quran. Yang saya hormati juga dan turut banggakan Bapak dan Ibu orang tua siswa yang hadir.
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya jualah, dengan kudrat dan iradatnya jualah, kita pada hari ini dapat berkumpul tentunya dalam rangka mendengari informasi atau sosialisasi dari Yayasan Ajdara Cendekia, tentunya untuk keperluan anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu kesemuanya yang ulun hormati dan ulun muliakan, tadi ulun sungsung kesini, tapi di kantor tadi pemisran ada sekolah yang lain minta bimbingan arahan untuk hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Jadi walaupun tidak di sekolah tanah, tetap ulun membimbing di sekolah sini untuk sekolah lain. Tidak apa-apa, ulun dimanapun jalan bisa ulun ini. Nah, jadi karena sekarang ini kami adalah pelayanan. Jadi guru-guru sini melayani pian juga. Nah, jadi tadi mohon maaf orang datang dan orang di kantor tadi ada bincang-bincang dengan kepala sekolah dan guru di SD lain. Nah, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Bapak dan Ibu kesemuanya yang saya hormati dan saya banggakan, di SD ini mulai dulu sampai sekarang selalu adanya inovasi kegiatan yang bermacam-macam, mulai dengan dulu dengan Ibu Kristina maupun dengan Ibu ini ingin berubah, ingin kegiatan yang ini lagi. Nah, jadi kalau yang dulu ada kegiatan juga keagamaan, tapi di sana tentang hafalan-hafalan budaya sesuai dengan jenjang kelas 1 untuk ayat-ayat pendek 4, 5, 6, untuk ayat-ayat panjang anak disuruh hafal bersama itu Bu. Sudah program sini walaupun tidak sekolah agama, namun di sekolah ini tidak berbasis agama, namun di sekolah ini mengembangkan hal-hal yang berbasis agama Bapak dan Ibu. Tentunya di sana apa? Berkaitan dengan kalau sekarang masih kan kurikulum 2013, di sana terkait dengan adanya keutamaan pendidikan karakter. Di sana dikembangkan ada 5, baik di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, di akhir pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran dan di luar jam belajar. Tentu iskol seperti yang pada hari ini Pak Taufik, ya berarti di luar jam pembelajaran yang disosialisasikan pada hari ini. Nah, jadi pada ini yang berkaitan dengan tentunya religius. Kalau kurikulum Merdeka nanti di situ profil Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ukuran Nabi itu apabila kita memahami pengislaman sama aja itu pendidikan karakter yang dikembangkan di situ. Di sini adalah ketuhanan yang Maha Esa, religius yang dikembangkan oleh sekolah melalui di luar jam pembelajaran. Jadi mudah-mudahan program ini berhasil karena sekolah ini selalu ingin berinovasi, tentunya yang selalu mengacu kepada pendekatan hukum yang ada di sekolah ini. Bukan berbasis agama saja, tapi dia juga yang berbasis umum pun dia kembangkan seperti menari dan lain sebagainya bulan. Nah, jadi ini sangat baik menurut ulun mengembangkan tahfiz belajar Al-Quran. Ulun tahun tadi kayak apa berdasarkan sesuai kebutuhan perkelompok di sini bagus, jangan samakan karena berdasarkan kebutuhan siswa, bukan kemampuan siswa. Oh, mampunya ini untuk ini kelompokan Pak, ini sampai ini kita kelompokan, ini sampai ini sampai kelompokan. Itulah karena pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan siswa, baik pembelajaran K13 maupun pembelajaran Merdeka Belajar nanti. Nah, berdasarkan bakat dan minat siswa itu sendiri. Demikian Bapak dan Ibu, tidak berpanjang lebar karena Bapak nanti akan menjelaskan yang sejelas-jelasnya tentang tahfiz belajar Al-Quran ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan itu adalah hanya milik Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pengawas. Selanjutnya acara sosialisasi dari pimpinan Tahfiz Ajdara Cendekia. Kepada Bapak kami persilakan.
Ulun terbiasa berdiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gunanya jam-jamnya kalau ini. Silakan Nana, silakan dimakan. Kita menjawab pindah. Padahal tanggal anu masih kan. Ini jangan terlalu tegang kita ya. Sekali lagi lah ulun ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ulun hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Sapna SPDMM. Karena ulun ada melihat tulisannya di sini. Jadi Ibu orang tua kami juga, Ibu pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Barebay. Kemudian di sini ada orang tua ulun juga, Bapak Nisran. Jadi ini pembimbing kami juga di waktu sekolah di pengajian ekskul juga di waktu SMP SMA. Seluruh Dewan Guru SD Barebay Timur 1, kemudian para ustazah. Di sini ada ustazah Rizga, Mufi, ini si Jumatul, terus ada Herbi di belakang. Ini semuanya alumni dari Rasidiah Khalidiyah SDIK Pamungkai yang insya Allah alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan khawatir dia. Ini kalau ini kan dilajari tahfiz, dilajari rakit dong kan. Insya Allah ada di tengah-tengah tidak apa namanya ekstrim, tidak radikal ustazah-ustazah kami. Dan secara seleksi juga ulun minta salah satunya Ustazah Mega ini sudah hakam juga hafizah Al-Quran 30 juz, baru kurang lebih sebulan 2 bulan yang lalu di wisuda. Kemudian yang Ustazah Mufi ini lagi mengajar 30 juz juga. Kemudian ada lagi Ustazah Ikhlas, itu asli orang Arab, jadi lahir di Arab. Ini, tapi kebetulan 3 tahun 4 tahun yang lalu ke Barebay karena memang uzuriat orang sini, jadi bulik ke sini. Kebetulan karena ulun ini adalah pembina sejak tahun 2001 pelajar Islam Indonesia di Barebay ini, ulun ketuanya sampai sekarang. Jadi setiap ada adik-adik pelajar Islam Indonesia itu adalah binaan-binaan kami. Ini Jumatul ini sekretaris pengurus daerah pelajar Islam Indonesia. Ikhlas itu yang orang Arab tadi yang hafal Quran 2 tadi itu adalah ketua pengurus daerah pelajar Islam Indonesia. Dan seluruh orang tua, wali, murid dari kelas 1 sampai kelas 5 SD Barebay Timur 1 yang belum hormati, belum melihatkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sejuk, nyaman suasananya, kita bisa bersilaturahmi dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Ibu Hasanah kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in serta orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu Pengawas yang berkenan memberikan waktu kepada kami untuk bersosialisasi tentang profil rumah tahfiz. Tapi alangkah lebih eloknya ulun sedikit bercerita pengalaman ulun dulu.
Karena ulun ini ya SD-nya ya di sini juga, tapi di SD Mawar di belakang sini. Mama ulun malah dulu di sini sampai beliau meninggal tahun 2005, Ibu Samsiar. Ini mungkin biar pernah mendengar dulu lama mama ulun meninggal belum sampai pensiun purna sidin karena kanker rahim. Ulun kalau ini mengisahkan mamanya anak menangis, jadi kadang saya ulun kisahkan karena kurang lebih 1,5 tahun ulun mendampingi sidin, merelakan kuliah ulun di Fakultas Hukum Ulam. Kami bolak-balik keluar masuk rumah sakit Barabai, rumah sakit Banjar, rumah sakit Surabaya, rumah sakit Balikpapan, rumah sakit Samarinda. Kurang lebih 1,5 tahun ulun, karena ulun ini anak bungsu, jadi terpaksa kuliah ulun terminal. Kemudian ulun waktu itu di SD Mawar di belakang, tapi wah ini di libur lah masuk sini. Jadi ingat banget memori kalau belajar dulu ekspresinya itu pramuka, PNR, lalu bergitar, belajar bergitarnya tuh di sini lah di SD Anggrek dulu ngarangnya sini. Jadi alhamdulillah, jadi 6 tahun ulun sekolah di SD sini, melanjutkan ke MTSN Barabai sampai Tabuk, dan alhamdulillah gue jadi berkah juga anak seorang guru nih. Ya mungkin doa-doa orang tua murid, orang tua walinya juga, akhirnya anak guru nih dimudahkan aja. Dimudahkan salah satunya secara prestasi. Kita sudah ada juga siswa waktu SD di sini, siswa terbaik nomor 2 lah, salah satu waktu itu pelajar apa ya? Nah kemudian di sanawiyah alhamdulillah berprestasi. Tapi ulun ingat ternyata tidak cukup hanya menimba ilmu di bangku sekolah, tapi juga tetap harus kita sambil belajar di ekstrakurikuler. Waktu itu ulun belajar berorganisasi di pramuka, kemudian ada PMR. Dari tahun pada saat aliyah ulun 52 Barabai itu kelas 1 aliyah itulah ulun masuk di pelajar Islam Indonesia. Jadi ekstrakurikuler yang di luar lagi, yang organisasi ekstra sekolah. Alhamdulillah lulus di Mandua, masuk di Fakultas Hukum Ulam, Bahari Ulam, nah ini ULM. Nah, Universitas Bahari itu lambat maju ya, jadi langsung maju dulu. Karena lu maju sudah, kampusnya lu maju sudah. Nah, itu sedikit cerita tentang ya ada Aceh Luntong, Aceh Jaja, Aceh siapa-siapa di sini. Apa ya? Ini. Kemudian ulun alhamdulillah kenapa berinisiatif membuat rumah tahfiz ini. Jadi sebelumnya mungkin kalian ingat waktu itu ada Syekh Asal Al-Maki Al-Banjari. Itu pertama yang membawa kepada itu adalah kami. Jadi mulai melobi ayahanda Bupati waktu itu Pak Hairansa, kemudian paman kita juga. Paman dulu waktu itu ulun habis pertemuan Syekh Asal, habis acara Kiai Haji Arifin Ilham di Amutai, ulun hendak mengundang pian Syekh Rodso di Barabai. Jadi kayaknya. Nah waktu itu langsung ulun jadwalkan. Alhamdulillah mulai dari Masjid Agung kita jadwal, habis itu di sini mulai Ustaz di Pendopo sini. Kemudian banyaklah masjid yang kita datangi, Masjid Sulaha sampai sini Khatib Idul Adha, terus sampai kami bawa kepada Abah Guru Bani. Di situ terlintas keinginan ulun untuk mencetak
anak-anak ulun yang keempat ini menjadi hafizah Al-Quran. Walaupun ulun sendiri dari SD umum, ulun ini SD sini lah, tapi di dalam hati ulun punya keinginan ulun menjadi, kalau kata ulun yang hafiz Al-Quran, minimal di generasi anak ulun yang hafiz Al-Quran, karena melihat keutamaannya menjadi seorang penghafal Al-Quran yang dikatakan di sana nanti di akhirat akan memberikan apa namanya mahkota buat orang tuanya. Berarti kita yang mencetak salah satu anak kita saja menjadi hafal Al-Quran itu sebegitu luar biasa keutamaannya. Maka di situ terbersih. Ibaratnya orang kita bahasa Banjar itu ulun mengambil afwahnya, ulun bawa keliling. Ustadz saya asal ini sambil ulun bawa anak ulun, sambil ulun padahi lawan saya asal dulu doakan anak ulun yang 4 ini mudah-mudahan jadi hafiz Al-Quran. Ulun mengambil afwah. Memang waktu SD itu sudah terbiasa aja sudah. Jadi sekali lagi sebenarnya bukan sekolahnya, tapi minta maaf, dorongan orang tuanya yang jauh lebih penting. Walaupun di sekolah umum di SD Barabaya Timur kita sekolah, tapi jangan orang tua kita pian harus bisa menghafal ini kan, pian harus mau umpati guru ini kan. Alhamdulillah ulun otodidak hari itu hafal aja sampai As-Sajadah kelas 2 kalian tuh wani aja jadi imam di Lajar Alinayah di Barabaya Timur sini. Wani hanya memaju tuh juz 30, juz 29 sekali. Artinya apa? Tidak harus basic sekolah agama, tapi jauh yang lebih penting adalah dorongan orang tuanya. Karena dulu mauludun yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap kelahiran seseorang di dunia ini adalah hakikatnya suci, seperti kertas putih, tergantung orang tuanya. Di dalam ayat tersebut hendak menyediakan anak ini Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah? Nah, kita ini beruntung dilahirkan dari orang tua Muslim, tapi mungkin ada kekurangan orang tua kita adalah mungkin sidin tidak diberikan landasan agama yang terlalu kuat. Akhirnya mungkin kita basicnya membaca Al-Quran bisa, tapi hafalan kada banyak. Mungkin seperti itu ya Allah. Tapi kalau seandainya ulun ingat bini ulun dulu setiap harinya one day one juice, waktu itu ada program setoran di handphone, diterapkan dasarnya nyaman juga anak nih hafal. Nah, jadi itu adalah momen pertama ulun memutuskan hendak mencetak generasi ulun menjadi penghafal Al-Quran. Di sisi lain, ulun ini adalah seorang hipnoterapis. Jadi ulun ini SH budaya, sarjana hukum. Tapi SH-nya ini malah salah bahakun SH. Salah bahak dia juga. Asal dalam sinting aja kan. Jadi ulun ini tidak cocok menjadi pengacara. Pernah sudah dapat lisensi magang 2 tahun pengacara. Tapi karena ulun basic terapis, jadi ada orang datang nih anak perpisahan, konsultasi lo, pian ikhlas saja, pian sabar saja, pian cari jalan dulu, pian berdoa kan kada cocok kalau jadi pengacara. Berpengacara otaknya, wah ini nyaman nih harta turun gini nih. Ya Allah, nilainya putus dapat ini minimal berapa persen? Ada ulun, kada saat orang datang, malah ulun nasihatin kayak itu. Jadi ulun lebih ke arah terapis. Mulai tahun 2011 ulun belajar hipnoterapis ini di Surabaya 6 hari. Dan ulun terapkan ke diri ulun, ke keponakan ulun, ke adik ipar ulun. Salah satunya adik ipar ulun habis ulun totok, ya pakai metode SAFE, ya totok lawan hipnosis. Sekalinya hafal Quran setelah 4 tahun. Jadi padahal ini di sekolah umum waktu itu.
Jadi ternyata metode hipnosis ini sangat membantu terhadap upaya menjadikan anak itu berprestasi termasuk hafal Al-Quran. Dulu jadi dosen di beberapa kampus swasta, dulu pakai metode hipnosis ini, bangun impian, kemudian kontemplasi alam bawah sadar. Jadi alhamdulillah ternyata efektif. Jadi dua basic kemampuan inilah yang ulun coba padukan pada saat membuka tahfiz Al-Quran ini. Jadi ulun boleh katakan kami ini tahfiz Al-Quran plus, karena plusnya itu adalah menerapi anak. Jadi artinya apa? Anak pian yang hari ini pengolehan ataupun bahasanya belum berprestasi, beribadahnya kurang semangat, lawan orang tua masih agak kurang bakti, mudah-mudahan dibantu dengan metode-metode yang kami terapkan ini, insya Allah ditambah ustazah-ustazah yang sudah mungkin bacaannya bagus, qiraatnya, mudah-mudahan ini sangat membantu nanti buat anak-anak pian. Ya. Nah kemudian jadi kita membuka rumah tahfiz ini di bulan Oktober 2021 tadi. Jadi rumah ulun itu sudah kurang lebih 1 tahun kosong karena abah ulun di sini mungkin ada yang kenal juga dulu di pensiunan Depak, abah ulun itu Haji Mansah. Jadi meninggal di usia kurang lebih 86 tahun. Jadi ulun ini bagiannya di Amuntai. Ulun bagiannya di Amuntai 1 tahun lebih bolak-balik. Karena di usia sidin senja tersebut abah ini kadang-kadang lagi ditinggalkan. Jadi bila anak asar ulun ke Balabai, karena habis sembahyang subuh ulun boleh ke Amuntai karena antar anak pas kebetulan pas pandemi anak-anak ada di antara sekolah, akhirnya terbanyak waktu ulun di Balabai sampai kami di tarawih 2 tahun yang lalu itu kami sebulanan itu abah itu cuma bisa berduduk aja lagi di kursi, sini minta imamnya sembahyang tarawih. Jadi kami berdua di hari-hari bulan-bulan terakhir sedikit di dunia. Nah, setelah meninggal beliau, rumah ulun di Gang Manggis ini kosong. Sempat hendak menyewakan, tapi rasa sayang dulu rumahnya ganal. Akhirnya ulun lihat perkembangan anak ulun di tahfiz, berdua yang di tahfiz di Banjar. Laporan anak ulun ini luar biasa. Abi ulun sudah ini kelas 3 SMP, waktu itu 25 juz. Nah, ulun takjub. Jadi ternyata salah satu afwahnya Batamu Syekh Asal, kemudian Syekh Samsul nih ya, kami dua nih yang waktu sini bulik hari raya tahun 2019, 2018 kita bawa jorok alhamdulillah, terutama waktu itu Guru Zubi waktu itu jadi imam di pesona modern sana waktu kita ada acara. Nah, sidin inilah yang ulun jadikan sebagai penasehat pembimbing rumah tahfiz. Jadi kebetulan kami di Amuntai itu membuka rumah makan gratis Yusuf. Itu setiap hari itu gratis buat. Nah, habis itu kita membuka juga tahfiz hanya aja di Amuntai. Nah, di Balabai program kami dengan Syekh Samsul ini adalah membuka rumah tahfiz Nazrah Cendekia. Nazrah Cendekia ini maksudnya adalah Nazrah itu dari singkatan anak-anak ulun yang keempat ya, jadi ulun ulang. Kemudian Cendekia itu karena ulun banyak belajar dari pelajar Islam Indonesia. Salah satunya di situ misinya menjadi cendekiawan Muslim. Nah, jadi ulun kolaborasikan itu pendidikan Islami, ulun ambil dari ustazah-ustazah yang sudah mumpuni. Karena ulun banyak ketemu, minta maaf,
bisa mengajarkan Al-Quran, tapi tajwidnya masih banyak yang belum pas. Jadi kekurangan di kita ini adalah banyak sekali yang membaca Al-Quran tuh bisa kita nih, tapi belum tahsinnya tuh belum bagus. Jadi sin, shin, so misalnya itu kadang-kadang masih. Kemudian belum lagi panjang pendeknya masih banyak yang belum karena target kita bisa membaca Al-Quran aja. Target kita kadang niatnya adalah batamat aja. Yang penting batamatannya, tapi bacaannya minta maaf belum tepat. Nah, ini yang kita perbaiki. Makanya nanti program kita yang kita utamakan dulu adalah memperbaiki bacaan atau tahsin dulu. Dan ini perlu guru yang tepat. Makanya ulun kadang-kadang sekadar guru yang mengajarkan, harus outputnya itu adalah orang-orang yang memang di sekolah Al-Quran. Nah, sambil kita bimbing kawan-kawan yang lain yang hendak memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan infonya banyak aja. Kami ini kebetulan insya Allah bekerja sama lawan Rasa itu sebagai ibaratnya itu perwakilan lah di sini. Insya Allah banyak aja kayaknya Pak, kayaknya misalnya semuaan Bang di sini ada 4 murid SD berada di nomor 1 ini, insya Allah kita siapkan ada gurunya yang betul-betul mampu mengajarkan memperbaiki bacaan Al-Quran itu. Nah, alhamdulillah tahfiz ini berjalan sampai sekarang sudah kurang lebih 70-an santri dan santriwati yang belajar setiap Senin sampai Sabtu dengan berbagai paket pilihan. Ada yang 3 kali seminggu, ada yang setiap hari sampai hari Jumat. Ada juga murid dari sini sudah yang sempat belajar Sabela kalau tidak salah. Nah, di sana juga. Alhamdulillah anak-anak karena kita pakai pola yang bujur-bujur, belajar dari cara andragogi dan memang benar-benar bagaimana memanusiakan manusia. Alhamdulillah mereka enjoy. Jadi belajar kita tidak terlalu juga sistem target harus ini ada juga sistem menceleng-celengi, ada juga atau dikibit-kibiti atau di tatak-tatani ada juga. Karena ulun yakin anak ini sebenarnya yang paling pentingnya ditumbuhkan minat dan keinginan, motivasinya aja dulu. Kayaknya bulik bisa aja membuka Quran kadang-kadang anak asal ulang. Nah itu yang kami jauh lebih penting karena ulun sudah paham di dalam ilmu otak manusia itu yang jauh lebih dominan adalah EQ bukan IQ. Jadi membangun emosinya dulu. Bila ia merasa nyaman, bila ia merasa enjoy, bila ia suka lawan gurunya, ini akan suka dengan pelajarannya. Jadi itulah yang kami saat ini bangun, yang mudah-mudahan saat ini anak-anak pian yang insya Allah mau nanti belajar Al-Quran bersama kita di SD Beradab Timur 1 ini bekerja sama. Nanti ustazah kami yang akan rolling ke sini, belum sekali-kali akan datang ke sini juga menerapi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita itu tumbuh menjadi penghafal Quran dan berprestasi menjadi kebanggaan ayah bundanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Jadi alhamdulillah kami di bulan Ramadan tadi melaksanakan karantina tahfiz menginap 20 hari dan belum tahajud juga. Ada yang tembus selama 20 hari itu 4 juz 2 orang. Dan ulun saat itu membandingkan ulun 4 juz sudah di karantina salah satu tahfiz yang sudah lawas lah. Ternyata tembus 3 juz saja. Berarti pola dan program yang kami bikin itu alhamdulillah cocok. Karena sebelum anak-anak ini menghafal, kami olah dulu ekspektasi dulu, kami olah dulu perkenalan dulu, kami olah dulu
bikin target dulu kayak gitu. Pokoknya dibikin happy, dibikin anak-anak itu mengungkapkan keinginan dulu. Dan ini karena apa? Karena alhamdulillah pengalaman yang ada di Ustazah dan dipadukan oleh pengalaman Ulun menjadi seorang trainer. Jadi Ulun ini kalau training ini mengisi sudah mungkin puluhan ribu orang, sudah mungkin ratusan tempat di Sulawesi. 5 tahun Ulun di Kaltim itu sekolah-sekolah, bahkan ada Pak Hari yang kemarin sempat datang di sini, itu sahabat Ulun sering mengundang Ulun, ketua himpau di Kaltim itu kalau hendak acara mengundang Ulun untuk mengisi-isi acara terapi-terapi. Jadi bahasanya mungkin pengalaman-pengalaman itulah yang kami kolaborasikan, kami cocokkan, alhamdulillah itu yang boleh dikatakan mudah-mudahan manfaat lah buat generasi-generasi kita di Balai di Hulu Sungai Tengah ini. Ulun punya harapan dengan pola pendidikan yang tepat, insyaallah anak-anak kita potensinya akan berkembang dan akan muncul, dan insyaallah Ulun yakin anak-anak pian tidak kalah dan akan berprestasi sangat baik di Kalimantan Selatan ini insyaallah. Mungkin itu sedikit penjelasan Ulun tentang historis dan apa adanya tentang rumah tangkis ini. Jadi untuk bukan menjadikan sebuah kebanggaan, tidak, ini adalah kerja tim, bukan kerja Ulun pribadi, bukan kerja siapapun. Atas izin Allah, berkat rahmat Allah lah rumah tangkis ini bisa berjalan seperti sekarang. Dan kami punya keinginan karena mendengar banyak sekolah-sekolah negeri yang dalam artian di HST ini banyak yang dalam artian kurang peminatnya, kami membidik kayaknya kami harus bekerja sama. Nanti kami ikuti arahan yang paling tepat dari pihak sekolah. Jadi kami ikut saja, tapi insya Allah program-program yang sudah kami terapkan kita akan terapkan juga, sehingga standarnya pun insya Allah tidak akan jauh berbeda. Nah, mengenai program nanti kami kembalikan apakah nantinya di jam-jam setelah pulang sekolah karena ini ekstrakurikuler, nanti apakah pertemuannya 2 atau 3 kali seminggu. Nah, tergantung minat berapa banyak anak-anak yang terdaftar nantinya oleh orang tua yang mempercayakan kepada sekolah sini. Jadi tetap tempatnya kita percayakan di sekolah sini, dan teknisnya nanti semuanya diatur oleh pihak sekolah. Jadi kami nanti mengajar dan membimbing anak-anak pian dan memberikan semacam bimbingan, terapi dan lain-lain yang sesuai dari pengalaman yang sudah ada kami miliki. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Nanti kita bisa lanjutkan tanya jawab apabila ada dari pihak orang tua wali, dari ibu pengawas, ibu kepala sekolah yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu kepada Ustazah untuk menjelaskan teknisnya. Pada Ustazah, waktu yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang ulun hormati kepada seluruh undangan bapak dan ibu yang hadir hari ini. Langsung saja di sini ulun akan menjelaskan tentang
program kerjasama Nazira Cendekia dan SDN 1 Negeri Barabai. Ada tadi ya Ustazah bagikan kepada Bapak Ibu atas pertemuan ini. Nah, di sini yang di bawah kan paket yang tersedia di Nazira Cendekia ini ada 3. Yang pertama paket 1 itu yang biasanya kami laksanakan di Tahfiz Nazira Cendekia di Kang Manggis ataupun yang di Bukat. Yang pertama dari jam 14 sampai jam 16.30, 5 kali dalam seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu paket pertama. Jadi turunnya kan sekarang dulu dari jam 13.30 karena masih Covid guys. Sekarang kami turunnya dari jam 14 saja karena anak-anak datang di sekolah itu mau istirahat makan, jadi dari jam 2. Terus paket 2 dari jam 14 sampai jam 16.00, 4 kali dalam seminggu dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, misalnya hari Selasa atau hari Rabu atau sakit atau ada keperluan atau ada awan gitu, jadi boleh aja diganti dengan hari yang lain. Tapi konfirmasi dulu dengan ustazah yang ada. Nah, dan paket 3 ini 3 hari dalam seminggu. Nah, insya Allah di paket 3 ini bisa hari-harinya bisa ditentukan masing-masing atau seperti biasa yang kami tentukan dari kisah hari Senin, Rabu dan Jumat. Supaya apa? Supaya tidak setiap hari, supaya mungkin lelah dalam apa, banyak tugas di sekolah atau apa, jadi 3 kali dalam seminggu. Imbah asa tuh bukan untuk program yang paling pertama menerapkan ini, misalnya walaupun secara umur tuh berbeda yang lain bisa sudah banyak atau majunya jauh, misalnya sudah kenal tapi misalnya kan kebetulan tapi karena apa? nah selanjutnya itu Bu Ai, jadi indahnya belajar tuh kan ada sesi puzzle-puzzlean, sesi itu di ruangan lain bermain. Antara huruf A dan A. Jadi itu yang lebih kami utamakan, bukan banyaknya hafalan tapi benarnya bacaan. Jadi itu juga yang kami benar-benar terapkan di Nazira Cendekia ini, dan insya Allah kami terapkan juga di SDN Negeri 1 Barabai ini. Jadi dan di sini untuk menghafalnya, kami misalnya ada adik yang sudah hafal 1 juz 30. Kami dengarkan dulu bacaannya, kalau bacaannya bagus kami teruskan. Tapi kalau bacaannya masih ada kurang-kurangnya, jadi kami ulang dulu, artinya dari dimurajaah dulu hafalannya dengan memperbaiki bacaannya. Agar apa? Agar tidak terbiasa dengan salah bacaan itu. Jadi itu dulu guys. Dan di sini program tahfiznya tidak hanya terfokus ke Al-Quran, ada juga ilmu-ilmu, misalnya nasihat-nasihat agama, misalnya cerita-cerita tentang Rasulullah, tentang Nabi, pasti ada selipan-selipan cerita tentang kisah-kisah Rasulullah dan kisah-kisah yang berkaitan dengan agama. Mulai dari niat dulu selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak atau Ibu orang tua yang ingin bertanya seputar program kami tadi. Silakan kalau masih belum jelas. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah hormati Ibu kelas, yang hormati Bapak Kepala Rumah Tahfiz, dan Ibu Profesor Sisi Berboleh. Mungkin langsung dulu ya Pak Ibu Bakung. Ini kan
posisi mana bolehnya mas ikramnya. Jadi yang untuk makan ini apakah ikram yang diberikan atau ternyata bisa pengelolaannya. Nah itu. Yang kedua, kemungkinan ini ibu kepala dimasukkan ke ekstrakurikuler SD lah, kemungkinan kan yang Acang bilang yang belum tahu untuk misalnya hendak mendaftar ke ini yang ke rumah takisnya itu udah yang berapa berapa dari biayanya itu misalnya paket 1, paket 2, paket 3 berapa kayak nanti atau ada daftar masuk pertama berapa dulu gitu. Atau apa mengikuti misalnya jadwal kurikulum atau bisa masuk kapan saja daftar. Nanti itu minta gambaran umumnya itu gitu dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menjawab langsung dari pertanyaan Ibu. Untuk yang tadi pertanyaannya, apa misalnya anak ulun masih ikro, apakah ikronya dulu disunahkan baru menghafal? Di sana ada misalnya di sini kita jadwalnya 3 kali dalam seminggu ya Bu ya. Nah, jadi misalnya di hari Senin misalnya jadwal hari ikro itu selalu kami utamakan. Dalam artian apa? Kalau kurang bisa dalam membaca ikro, dia menghafal itu lewat metode istimewa aja, dalam mendengar aja. Jadi ikra itu selalu kami utamakan. Kalau dia tahu panjang pendeknya, bagaimana bacaannya, pasti cara menghafalnya lebih mudah. Kalau dia buta dalam ikra, itu menghafalnya hanya sebagai dari pendengaran. Nah, jadi ikra tetap kami lanjutkan, kami utamakan bacaannya bisa mengerti dalam artian panjang pendeknya, yang mati yang mana, yang ini. Itu jadi ikra tetap dilanjutkan, hafalan yang dari surah-surah pendek dari Anas itu lewat dari pendengaran dulu, istimewa dulu. Jadi menghafal tanpa melihat. Itu dulu yang awalnya. Jadi kalau dia ke atas ikra bisa, insya Allah bisa juga membacanya. Mungkin gitu dulu. Untuk tadi yang kedua, untuk biaya boleh. Untuk paket pertama tadi 5 hari dalam seminggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu biayanya per bulannya 150 kan. Jadi itu paket yang pertama. Untuk paket yang kedua biayanya itu 100.000 per bulan. Paket yang ketiga 50.000. Oke. Jadi di sini mendaftarnya anak-anak ibu langsung mendaftarnya ke pihak sekolah boleh. Okay. Jadi langsung aja tanyakan kepada panitia sekolah mendaftarnya anak ibu. Jadi kami yang akan datang ke sini yang sudah dijadwalkan hari apa di sini. Okay. Untuk biayanya tadi paket 3 50.000, paket 2 100.000, paket 1 150.000. Itu berapa hari? Ada lagi Bu pertanyaan? 3 hari. Ini untuk Quran membawa seorang baik. Nah, ini kenapa kita harus Quran itu membawa seorang? Karena keterbiasaan Quran yang berubah-ubah, Quran ini, Quran itu akan membuyarkan hafalannya. Misalnya satu Quran yang punya arti, satu Quran yang susunannya itu beda dengan Quran yang satu. Jadi tata letak di dalam otaknya itu berbeda-beda. Jadi usahakan satu Quran itu satu aja sampai meskipun Quran itu istilahnya itu berubah orang kayak itu lagi. Hanya terabit lah kayak pada Bapak, itulah kenangan perjuangannya bersama Al-Quran. Ada lagi Bu, Pak? Apa? Sama-sama jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting itu pembinaan untuk sekolah selanjutnya topik selaku pimpinan Korlanafis Fajra demikian serta jajarannya Bapak Ibu orang tua sekalian yang hormati.
Sama mungkin sebagai orang tua terima kasih dengan adanya kegiatan ini, mengingat mungkin yang disampaikan oleh Ibu Pengawas dan kepala sekolah tadi bahwa saat ini kan kebutuhan atau keinginan orang tua itu adalah terhadap sekolah-sekolah yang lebih banyak itu pendidikan agamanya, dan makanya mungkin saat ini sebagaimana disampaikan tadi bahwa kadang-kadang orang tua lebih memilih ke IMI misalnya, itu salah satu pertimbangannya. Adapun kita yang masih setia di SD mungkin itu karena memang bahwa insya Allah SD pun banyak kelebihan-kelebihannya itu yang kadang-kadang memang kelebihan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, secara langsung. Nah, itulah mungkin ini sangat penting untuk menambah kebutuhan dan pengetahuan bagi anak-anak kita untuk bekal hidupnya di masa yang akan datang. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan ulun ini terkait dengan ini, apakah dengan pimpinan yang tahfiz dari sekolah terkait dengan kegiatan sekolah ini, Bu, mungkin yang disampaikan ini kami ini khususnya ulun pribadi itu menangkap masih agak ini, Bu, agak sama-sama itu seperti apa mungkin bentuk kegiatannya. Apakah memang kegiatannya hanya 3 kali seminggu misalnya, atau bisa langsung itu kalau misalnya pulang sekolah itu langsung disambung dari kegiatan itu sampai jam berapa misalnya. Apalagi mengingatkan kalau melihat, mohon maaf nih Bu Pengawas dari kepala sekolah, ibarat kepala dinas yang baru itu kan jam pulang kita itu adalah jam 14.30 gitu. Nah, Mas Turun begini, apakah itu kita manfaatkan berarti misalnya dengan adanya pihak-pihak sekolah, insya Allah untuk membantu lah pengawasan terhadap anak-anak kita itu bisa lebih baik gitu. Dan di situ misalnya kita datangkanlah ini ustaz-ustaznya dari rumah habis ini untuk membimbing anak-anak kita. Apalagi sebetulnya Bu, kami di dinas, mohon maaf di dinas pendidikan itu punya keinginan itu, cuma belum jalan lagi lah untuk memasukkan MDR itu ke sekolah-sekolah gitu. Tapi kayaknya kalau sudah ada rumah tahfiz ini yang dimasukkan, kayaknya sudah cukup belum buat sangat mumpuni gitu ya. Nah, dulu ini bagaimana misalnya kalau memang memungkinkan bagi orang tua yang punya keinginan tadi bahwa kegiatannya lanjut kan, jadi setelah misalnya anak-anak pulang sekolah dilanjutkan dengan itu, bagi siapa yang berminat lah tanpa ada paksaan. Karena kalau misalnya dibaca di browsernya ini kan bahkan rumah habisnya menyediakan jemputan itu untuk anak untuk anak PAUD gitu lah, anak TK. Nah, padahal anak SD pun bisa jadi juga dia membutuhkan jemputan itu kan. Bisa jadi misalnya ada anak yang sekolah di sini, orang tuanya kan tugasnya bukan di sini kan, sehingga ketika ada jemputan itu mungkin lebih membantu itu. Nah, bisa jadi kegiatan ekstra misalnya sampai jam berapa di sini kan. Nah, setelah itu misalnya ada jemputan, dan mudah-mudahan juga apalagi misalnya kalau bisa disediakan makan itulah di rumah tahfiz itu untuk anak-anak yang khusus tadi. Nah, memang mungkin keinginan ini terlalu jauh kan, tapi itulah mungkin gambaran kebutuhan itu kami sebagai orang tua. Mungkin ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan yang sampai dari Bapak Kesran, Ibu sebagai orang tua siswa dan sebagai atasan kita dinas pendidikan yang memang ingin maju. Kita kadang-kadang anaknya belum akan maju datang. Mungkin suara Bapak tadi sangat bagus. Mungkin kelas 1 pulangnya jam berapa Bu? Kelas 10 kira lah. Kelas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 11.10, jam 11 lewat 10 menit itu pulang.
Kalau kelas tinggi 12. Kelas tinggi 13-20. Mungkin yang 11-45 tuh kalau belum normal kemarin bulan ini karena dikurang 1 jam karena ada masa transisi semalam. Jadi kita normalnya 12.45 itu SPR malah apa minimalnya. Jadi kita tambah 1 jam 5 menit lagi, jadi 13-20. Itu yang normalnya sesudah COVID tadi. Itu kelas tinggi. Kelas 4-5-6. 1, 2, 3 pun kelas 3-nya yang ada beda sedikit lah, mungkin ke pertengahan nanti beda 3-2-nya. Ini pun betapun apa ya, misalnya kita teruskan dari jam 11.10 tadi, mungkin bisa lah waktunya untuk ustazah melaksanakan programnya ke sini. Dan mungkinlah kakak-kakaknya itu apa kadang terlalu jenuh kan, misalnya dia pernah di Wisnu Kantor atau sampai kalian mengambil kemah yang boleh jam 11 misalnya jam 11.10. Tetapi mungkin ini juga nanti bisa dibicarakan kemudian, bisa kita akan kembali bagaimana teknisnya. Juga ada yang ingin saya tanyakan nanti, apakah orang tua siswa ini bisa memilih bebas paket 1, 2, dan 3 atau DSDN-nya, atau kita samakan aja misalnya paketnya paket 3 misalnya, atau dilakukan bagaimana baiknya gitu. Mungkin jawaban dari kami mungkin bisa ditambahkan dari saja pertanyaan dari Bapak tadi. Silakan. Bismillah. Dulu mengucapkan terima kasih banyak atas saran dan beberapa masukan dari Bunda Pak Isran yang sebenarnya ini sangat positif kalau kita bisa melaksanakannya, dan insya Allah ini sangat berdampak bagus buat anak didik kita. Nanti tinggal dimusyawarahkan lagi nanti dari kami bersama pihak sekolah tentang bagaimana format idealnya, yang insya Allah nanti kita akan sampaikan juga para pihak orang tua. Dan memang kalau melihat kami mengambil standar, tidak masalah kita ambil standar yang minim dulu, misalnya kita ambil paket 3 dulu sebagai penyesuaian, dan nanti supaya mereka juga dalam artian mencari pola yang tepat, pola yang tepat yang mudah-mudahan santrinya anak didik pian, anak pian itu nyaman, dari kami pun juga nyaman itu dalam artian kalau di full setiap hari ada kemungkinan ustazahnya itu mengajar di orang yang sama, itu boleh dikatakan jadi terlalu banyak interaksi, itu nanti malah tidak terlalu maksimal. Tapi kalau kita bikin 3 kali, berarti yang hari ini hadir, yang hari ini hadir, berarti kan perhatian ustazahnya jauh lebih maksimal. Itu dari pengalaman kita, kalau nanti kita mengakomodir santri atau murid yang banyak. Karena idealnya satu kelas itu kan maksimal banget itu sebenarnya 35 itu sebenarnya maksimal sudah.
Kalau lebih daripada itu kurang efektif dalam artian pembelajaran. Kecuali misalnya multimedianya hebat. Multimedianya hebat itu maksudnya kita nonton film, ya kan? Itu maksudnya itu kan anak-anak itu yang paling disukai ya yang banyak multimedianya. Nah, tapi kalau bahasanya menghafal, khawatirnya terlalu sering itu bisa menyebabkan jenuh setelah dia seharian harus belajar. Nah, kemudian mengenai format, misalnya nanti masuk ke kerangka sampai disiapkan konsumsi dan lain-lain, ulun nanti serahkan sama pihak sekolah. Artinya kan nanti termasuk antar jemput dan lain-lain itu mungkin jadi masuk kategori sekolah kita plus lah, jadinya kan bagus, sangat bagus, karena boleh dikatakan meringankan beban orang tua dan anak-anak juga secara kesehatan bisa terjaga. Kadang-kadang penyakit mah ada lambat makan yang orang. Nah, tapi mungkin nanti pertimbangannya adalah sisi finansial orang tua dan lain-lain yang nanti perlu kita diskusikan juga. Artinya apakah anak-anak ini nanti diberi bekal kalau memang harus lanjut pembelajarannya sampai menjelang asar, artinya diantari bekal atau dititipi apa misalnya supaya dia tidak balik dulu ke rumah misalnya. Karena kalau biasa sudah balik ke rumah, anak kita yang tidak posisinya tidak punya niat dari dalam diri, orang tuanya aja yang memaksa tangani. Nah, beda kalau seandainya anaknya nahakun. Kalau anaknya nahakun, bahasanya balik ke rumah nanti terus dihadangi nahakun pulang ke sekolahan. Nah, artinya ini makanya ulun lebih cenderung ekskul ini tetap tergantung nanti keinginan orang tua dan keinginan minat anak. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir semua orang bakal hendak. Contohnya aja hari ini yang diundang kan banyak ya kalau yang hadir bahasanya itu mungkin 30%, berarti kan sudah terseleksi. Artinya di tahfiz pun juga kita tidak harus menggeneralisir harus semuaan. Ya, tapi insya Allah 5-10 yang di sini karena berprestasi itu sudah atas lebaran sekolahan gitu. Dan insya Allah ibaratnya pakai sahaja. Jadi yang lain yang awalnya mungkin orang tuanya ragu akan juga mempercayakan mengajarkan anaknya untuk belajar tahfiz Al-Quran. Jadi insya Allah hari ini nanti keputusan apapun yang bahasanya untuk program anunya itu nanti didiskusikan lebih banyak dengan pihak sekolah mengenai teknisnya, dan kami tetap menyarankan yang paling penting yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini anak-anak pian percayakan untuk belajar menghafal Al-Quran tadi dan membaca Al-Quran, karena sudah dijelaskan oleh Ustazah tadi, kalau belum bisa membaca kita lajari membaca, kalau sudah bisa membaca kita lajari supaya diperbaiki, kalau sudah bisa bagus bacaannya kita belajar tes supaya bisa menghafal. Nah, dan kita akan bantu motivasi anak dia bisa menghafal. Nah, dan ada lagi terapi-terapi yang lain yang sifatnya membantu dia memotivasi belajar sehingga sekolahan ini menjadi sekolah yang berprestasi anak-anak dia. Itu mungkin tambahan dari Ulan. Ada ini. Ada tambahan. Terima kasih kepada Bapak. Bagaimana Pak Bu? Apakah masih ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, mungkin bila sudah ada minatnya nanti didaftar aja dulu, mendaftar dulu yang penting ya. Yang mana ada turun mungkin ada tetanggaan berkisah, mungkin dikisahkan dengan tetangga yang ada hadir ya, supaya pusatnya ini lumayan
ini menjadi program kita tambahan untuk baik ekstrakurikuler tadi maupun intrakurikuler. Nanti kalau bisa kita atur jadwalnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Apakah masih ada yang ditanyakan? Atau bolehkah misalnya orang tuanya mendaftar minta paket ini, itu bolehkah? Silakan. Misalnya ada orang tua yang hendak mendaftar paket 2 misalnya nih, cuman tetap mengikuti kegiatan di sekolahan sini. Nah, misalnya paket 2 3 hari di sini yang ikut paket 3. Terus hendak masih karena keinginannya kuat banget dalam mempelajari Al-Quran ataupun menghafal, silahkan paket selanjutnya yang tidak ada jadwal ke sini hadir ke tahfiz Nadira Cendekia di Gang Manggis. Jadi paket 3 ikut di sini, sisanya kan tadi bayarnya 100 nih. Misalnya paket 3 aja 3 hari di sini, bayarnya 50.000, sisanya di Nadira Cendekia. Jadi bisa aja misalnya ada yang hendak 45 hari, tetap ikut kegiatan di sekolahan SD ini. Karena minat anak yang luar biasa, cepat menghafal, misalnya keinginannya yang sangat kuat, jadi silakan misalnya hendak paket 1, sisanya ke Gang Manggis 1. Bisa juga yang para bukat misalnya hendak dibuka, ada juga di situ. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini untuk program ini bukan sekali ini saja, diharapkan untuk koordinasi bagi orang tua siswa yang tidak hadir, baik secara langsung maupun melalui istilah grup atau WA. Karena ini rentan, nantinya ada yang kurang salah tanggap lah sehingga terjadi permasalahan. Dan kita lebih jangan terjadi permasalahan pemisahan. Nah, itu dulu utama. Jadi kita untuk tujuannya baik, ternyata karena kita kurang koordinasi dengan orang tua siswa, ternyata malah menjadi permasalahan. Itu yang tidak diharapkan pemisahan. Nah, itu dari kami sebagai pengawas, itu sebagai masukan saja. Yang selanjutnya, karena ini adalah tadi kegiatan itu bisa intra dan maupun eskol. Dari sisi berapa Pak Ustadz? 3 tadi kata Pak Ustadz mau sisi 3 dulu, misalnya uji coba, tapi tetap dikoordinasikan nanti. Karena di sekolah ini ada kegiatan-kegiatan juga yang menonjol, jadi perlu juga dipertimbangkan yang itu tadi, yang kegiatan itu tadi. Jadi semua kegiatan itu akhirnya seimbang berjalan, itu maksud urun pemisahan. Jadi seimbang berjalan. Nah, keagamaan oke, nasionalismenya oke, itu untuk memasukkan pada anak kita cinta dengan budaya kita, cinta dengan tanah air kita, itu juga penting. Agama sangat penting, yang sisi kata Allah itu tadi juga penting. Itu Pak sebagai masukan Allah, dan sebagai pengawas terima kasih benar nih dari Pak Taufik nih, ada program pemisahan, program yang sangat baik ini. Jadi pian Bapak Ibu merasa ini adalah tidak semua sekolah yang bisa melaksanakan ini. Merasa Pak ditinjau dari kondisi masing-masing, kondisi itu macam-macam kondisinya. Nah, jadi sini kita sangat beruntung anak-anak kita sekolah di sini melaksanakan kegiatan ini. Pak ada tanggal dari kita di rumah Pak ayah itu tadi nang kajian dan lain sebagainya itu tadi. Nah, jadi pian sangat beruntung sekolah menyekolahkan anak di sini. Semoga semuanya nantinya baik yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir hari ini saling menginfokan baik melalui apapun media maupun secara eksklusif. Nah, supaya semua orang tua siswa itu mudah-mudahan artinya dengan kegiatan program yang sangat baik ini dapat mendukung kegiatan ini. Itu saja masukan dari ini Pak Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ibu Pengawas.
Bagaimana Bu, kira-kira apakah sudah jelas penyampaian dari kami? Mungkin agak di hati bertakwa pagi ya mulainya. Kita lihat aja sih, coba kasih tahu. Jadi kita bermulanya setelah tahun ajaran baru. Kira-kira itu adalah tanggal 17 Juli kan yang turunan mulai. Kalau melihat di mana rasanya 17 Juli sebenarnya itu dari tahun ajaran baru. Jadi semuanya nanti kelas 1 yang baru sampai kelas 1 ini sampai kelas 9 semua. Jadi mulainya nanti kalau yang penengahan bulan berarti setahun bulan ini juga. Nah, ini udah berapa bulan tadi berarti bayarnya separuh gitu ya. Mungkin kita koordinasi lagi nanti mungkin ada masukan dari nanti bapak-bapak di sana kayak apa kita teknisnya yang ini masih yang penting ini tahu dulu program-program dari rumah Tampis dan bekerja sama dengan SBM 1 Balai Timur untuk memberikan rumah Tampis ini membantu dalam hal keagamaan. Terima kasih untuk semuanya. Silakan acara dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya kita ada acara penarikan undian door prize. Ini ada door prize ini. Undi lagi banyak menurut. Door prize-nya Selamat Mbak Ibrahima. Anak 3 langsung. absen nggak Bu di daftar? Iya, daftar belakang daftar itu ada daftar tenang, ada daftar. Langsung lu ambil aja Kak Bu. Langsung ambil, mungkin dibacakan oleh ibu nanti mukanya. Silakan yang pertama. Berperas yang pertama. Buncang-buncang. Di situ kelas nomor 4. Nah, siapa ya? Sini mana? Oh, di depan lihat. Ini di sini. Oh. Kelas 4 nomor 4. Oh, ini apa nih? Ini bedanya. Kelas 4, ini kelas 5. Ini jangan ya, Nah, untuk undian pertama ya door prize kali ini yaitu di kelas 4 nomor 4 namanya Fitria, orang tua dari Haya Malvi Namara. Silakan Rena ada ketiganya. Oh, ketiganya kan? Silakan yang kedua. Dua ambil keduanya. Ternyata masih kelasnya ada di atas. Kelas dan nomor. Kelas 1 nomor 7. Mana nih salah satu? Kelas 4 nomor 3. Oh, kelas 4. Kelas 1 nomor 7. Oh, kelas 1 nomor 7. Kelas 4. Untuk yang kelas 1 ternyata Bapak Misran. Orang tua dari Muhammad Naid Al-Fatih. Kemudian yang di kelas 4 nomor 3 yaitu Ibu Ria Y, orang tua dari Ahmad Rafli. Ya, silakan ke depan. Bapak, Masya Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Banyak selawat sedikit. Oh, itu Kak. Benar ada urungan. Foto ya, foto. Nah, foto.
Baiklah, itu tadi door prize selamat kepada Bapak atau Ibu yang telah mendapatkan. Kita lanjutkan untuk selanjutnya doa kepada Bapak, kami persilahkan. Selanjutnya untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.